menjadi korban dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober lalu. 125 orang dinyatakan meninggal dunia dan ratusan orang terluka. Penyebab banyaknya korban ini diduga tembakan gas air mata yang dikeluarkan petugas keamanan yang membuat warga trauma. Gas air mata umumnya mengandung 3 kumpulan bahan kimia. Yang paling sering digunakan adalah kloroasetopenol, yang disingkat CN, dan klorobenziliden malononitril, atau yang disingkat CS. Ketika gas air mata terpapar di bagian kulit, terutama wajah dan mata, maka akan menimbulkan rasa perih dan pedih. Paparan bahan kimia yang terkandung dalam gas air mata juga dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan. Terpapar gas air mata juga dapat menimbulkan rasa gatal dan panas pada kulit. Sementara efek yang muncul pada mata antara lain produksi air mata berlebih, rasa terbakar, pandangan buram, dan mata merah. Bila terhirup dan masuk ke dalam paru-paru, gas air mata menyebabkan sesak dada, batuk-batuk, sensasi tercekik, bahkan juga dapat menyebabkan mual dan muntah. Dengan dampak sulit bernapas, paparan gas air mata dari jarak dekat atau menghirup dalam konsentrasi tinggi bisa menyebabkan kematian. Hal inilah yang banyak dialami oleh para penonton Liga 1 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Sementara Federasi Sepak Bola Dunia FIFA bisa memberikan sanksi usai tragedi di Stadion Kanjuruhan. Sanksi tersebut antara lain seluruh pertandingan Liga Indonesia dibekukan 8 tahun. Keanggotaan Indonesia di FIFA dicabut. Piala Dunia Under-20 di Indonesia akan dibatalkan. Timnas Indonesia dilarang main di Piala Asia 2023 dan Piala Asia Under-20. Poin ranking FIFA Timnas Indonesia dikurangi. Kompetisi Liga Indonesia tanpa penonton. Klub Indonesia tidak boleh bermain di AFC Cup dan Liga Champions Asia. Tragedi sepak bola di Kanjuruhan bukan yang pertama kali terjadi di Indonesia. Olahraga yang sangat digemari masyarakat di tanah air ini kerap dihantui sisi gelap tragedi yang menimpa para pendukungnya. Kini akibat tragedi Kanjuruhan yang mencetak rekor tragedi mematikan dalam sejarah sepak bola tanah air, Indonesia pun terancam sanksi FIFA. Sepak bola, olahraga yang sangat digemari masyarakat di tanah air, kerap dihantui sisi gelap tragedi yang menimpa para pendukungnya. Tak sedikit insiden yang terjadi dan seakan tak bisa berhenti hingga kini. Berikut sederet tragedi yang menimpa supporter sepak bola di tanah air. 18 Juni 2022, 2 orang bobotoh pendukung Persib Bandung meninggal dunia. Keduanya meninggal saat pertandingan Piala Presiden 2022 antara Persebaya melawan Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Keduanya meninggal akibat terjatuh saat berdesak-desakan masuk ke dalam area stadion. Kedua supporter sempat mendapatkan pertolongan medis dan perawatan, tetapi nyawa mereka tak terselamatkan. 15 April 2018, seorang supporter Persebaya atau yang biasa disebut bonek meninggal saat pertandingan antara Persebaya melawan PS Tira di Bantul, Yogyakarta. Korban mengalami aksi kekerasan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal saat perjalanan pulang dari Bantul ke Surabaya. 23 September 2018, satu orang pendukung Persija Jakarta meninggal. Korban yang pergi ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api terkena sweeping pendukung lawan. Korban kemudian dikeroyok dan mengalami luka parah hingga nyawanya tak bisa tertolong. Atas kejadian tersebut, Liga 1 Indonesia sempat dihentikan. 19 Desember 2015, pertandingan Arema kontra Persebaya Surabaya berakhir bentrok dan tawuran antar supporter. Satu orang tewas akibat peristiwa tersebut. 22 Oktober 2014, kerusuhan supporter terjadi pada laga Persis Solo melawan Martapura FC di Stadion Manahan Solo. Satu orang tewas akibat kerusuhan tersebut. 10 Maret 2012, kerusuhan supporter berujung kematian terjadi saat pertandingan antara Persebaya melawan Persela Lamongan. Dalam kerusuhan tersebut, 5 nyawa melayang setelah diserang supporter dengan lemparan batu ketika korban berada di atas kereta api. Kini, akibat tragedi Kanjuruhan yang mencetak rekor tragedi mematikan dalam sejarah sepak bola tanah air, Indonesia pun terancam sanksi FIFA.
Di antaranya, seluruh pertandingan Liga Indonesia dibekukan 8 tahun. Keanggotaan Indonesia di FIFA dicabut. Piala Dunia Under-20 di Indonesia terancam dibatalkan. Timnas Indonesia dilarang main di Piala Asia 2023 dan Piala Asia Under-20. Poin ranking FIFA Timnas Indonesia dikurangi. Kompetisi Liga Indonesia tanpa penonton hingga ancaman klub Indonesia tidak boleh bermain di AFC Cup dan Liga Champions Asia. Kini, apabila sanksi telah dijatuhkan FIFA, bukan tidak mungkin sepak bola Indonesia akan mengalami kemunduran.